Ya, hari ini kita akan belajar tentang hubungan ya antara HTML atau JSP terhadap servlet atau servlet terhadap servlet. Ya, kita ulang lagi, kita masuk ke new project. Di sini kita akan belajar tentang link ya, link antar halaman lah ya. Pertama kita bikin halaman welcome, yang kedua masuk ke halaman kalkulator ya. Welcome, masukin nama dan kalkulator, bikin 3 halaman ya. Oke. Di sini kita bikin Java web application. Next ya, kita bikin aplikasi ya, misalkan ya servlet 1 misalkan gitu ya. Kita bikin ya nama ini terserah paketnya ya, default juga dia udah. Aplikasi servlet 1 kita pakai Tomcat, kita finish ya, dia akan nge-building. Ya, proses. Sembari proses saya akan menerangkan dahulu tentang modul yang tadi dibagikan. Ini maksudnya apa? Artinya penyesuaian ya. Artinya servlet yang kita pakai kan menggunakan Apache Tomcat 7 ya. Apache Tomcat 7 itu bukan Java Servlet lagi ya. Itu versi lama ya, versi 5 itu Java Servlet. Jadi udah direvisi menjadi Jakarta.servlet ya. Memang dari versi 6, 7, 8 itu pengembang dari Jakarta ya, pengembang dari Indonesia itu yang dominan ya. Sehingga namanya itu menjadi tadinya Java menjadi Jakarta. Kecuali kita pakai web servernya itu bukan Tomcat 7, 8, 9, 10 ya, pakai yang Glowfish misalkan atau pakai yang Payara gitu, ya maka tetap pakai servlet ya. Karena kita pakai Tomcat terbaru, maka namanya yang tadinya ini Java ya menjadi Jakarta. Ini error kayak gini nih ya. Atau kita langsung testing aja ini tadi yang aplikasi servlet 1 ini ya. Kita tadi defaultnya udah bikin ya, udah bikin HTML seperti ini ya, sama kayak kemarin. Ini kalau kita buat servlet misalkan di sini ya, klik kanan new servlet. Kita bikin misalkan halaman ini halaman home. Halaman home ya, betul. Next. Paketnya jangan lupa biar dia mudah di maintain nanti. Ya. Dimasukin ke web XML. Finish. Ya, seperti ini. Ini kalau kita running dia akan ada kesalahan ya. Kenapa? Karena benar, kita pakai web servernya pakai Tomcat, tetapi dia nge-buildnya nggak pakai library Tomcat. Library Tomcat 7, 8, 9, 10 udah pakai Jakarta Servlet ya, bukan Java Servlet lagi. Ini dia akan ada muncul kesalahan seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan nyoba servletnya muncul error. Nah, di sini dia artinya library-nya udah bukan Java lagi ya, tapi Jakarta. Kita balikin Jakarta dan Jakarta. Ya. Error. Error ini karena dia library dependensinya perlu diatur ya. Ya, seperti ini. Dependensinya diatur. Itu ngaturnya dia di POM ya. Kalau Maven itu ngaturnya di POM ya. POM XML dependensi. Ya. Tapi kalau misalkan pakai Gradle ya, Gradle yang lagi ya. Gradle nyetingnya bukan di sini. Gradle ada lagi. Di sini ada penjelasannya. Kalau ini ya, Gradle pakai di sini. Dependensinya gini nulisnya sama kayak di Android Studio. Seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah kita tes running lagi. Home tadi ya, kita tes running lagi. Sorry. Dia kalau ada perubahan pada home kita clean and build. Ya. Baru kita running. Oke, kita punya halaman home ya, halaman home. Oke, dia misalkan home Java. Kita tes running. Home Java. Nah, dia belum launcher ya, dia belum launching, kita tutup aja yang lama. Kadang seperti itu. Kadang dia butuh close dulu ya, atau bahkan butuh proses ya, karena dia men-stop dulu port 8080 yang lama baru ngerunning yang baru. Oke, muncul. Nah, langsung muncul seperti ini. Ini udah benar berarti ya, servernya sudah sesuai ya dengan builder Tomcat 7-nya. Oke, kita punya halaman home. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan halaman indeks ya. Indeks ini
Kalau kita running, ya, dia ya manggil halaman ini, indeks ya, halaman indeksnya ini ya ini tadi, hello world ini ya. Hello world. Nah, bagaimana menghubungkan antara halaman HTML dengan halaman ini, home ini tadi? Ya, oke, kita belajar HTML to servlet. Ya, sebelum servlet to servlet. Ya. Caranya gimana? Kita butuh form ya, form action. Actionnya mau kemana nih? Actionnya ke halaman home berarti. Ya, home ini home-nya si sini ya, home ini ke home-nya ini, home-nya si siapa? Servlet ya. Metodenya apa? Metode ada dua, ada post sama get ya. Sebenarnya ada 4 ya. Ada apa request ya, satu lagi itu ada push ya. Ada berapa? 5 malah ya. Tapi yang umum dipakai adalah post apa get dan post. Metode adalah get. Get boleh, post boleh. Post aja lah. Oke. Oke. Kita masukkan lagi di sini form ya, form garis miring form. Kita kasih di sini misalkan tulis nama. Ya sama nih HTML lah ya, HTML breathable ya. Kemudian bawahnya baru kita bikin input type ya. HTML ya, masukin nama ya. Type adalah text. Ini variable name-nya adalah nama. Ya, namamu aja lah, misalkan gitu ya. Required harus diisi. Oke. Terus satu lagi proses send-nya itu menggunakan submit HTML ya. Tipe adalah submit. Name-nya adalah kirim. Ya. Atau value-nya, tepatnya value ya. Kalau submit nggak perlu name. Value aja. Value-nya kirim. Yang penting ada form ini yang diproses ya, namamu. Ya, sehingga nanti di halaman home-nya ini menerima variabel tadi ya. Ingat Java adalah string nama ataupun ya nama input, nama yang diinput tadi ya adalah get request get parameter ya dalam kurung apa tadi namanya namamu. Nah, oke. Udah nanti muncul di sini. Servlet home, kita kasih aja di sini ya. O.println ya, nyetak artinya ya. Selamat datang, hurufnya agak gede, satu aja gede. Ya, ini HTML di dalam servlet. Oke, selamat datang, nama input. Selamat datang Budi, ya kan? Ini agak kecil aja, H3. Anda berada di pet servlet dengan nama ini garis miring H3. Saya mau kasih warna biru. Nah, ini tutup font dulu. Kita kasih font. Kutip 1 boleh, kutip 2 gini lebih bagus ya. Misalkan red. Kenapa bagus kutip 2? Karena bisa langsung masuk ke database kalau kutip 2 garis miring. Kalau kutip 1 nggak bisa masuk ke database. Oke ya. Kita masuk ke HTML, kita running. Ya. Jadi ini menghubungkan antara HTML ke servlet. Ya, HTML ke servlet. Atau JSP ke servlet bisa juga ya. Kalau PHP nggak bisa ya, karena dia butuh Apache sendiri. Oke, nama Budi Ansyah. Tadi lari ke halaman apa tadi? Dari sini lari ke halaman kita lihat tadi. Ke home. Ya. Tuh. Kita masuk ke sini ya. Home. Masuk nih. Ya, HTML ke servlet. Tetapi dalam perkembangannya nanti di saat di perusahaan rekan-rekan jarang main HTML ke servlet. Biasanya sih servlet to servlet. Oleh karena itu ya ngalah lah ya, HTML-nya di-build, dihilangkan, masukin ke dalam home. Betul. Kebayang. Jadi kita bisa bikin halaman sendiri. Di sini misalkan bikin halaman indeks ya, larinya ke home ya, indeks ke home. Ya, saya coba di sini bikin halaman new servlet lagi. Ya, sebagai pengganti indeks HTML ya. Misalkan di sini saya bikin halaman halaman input. Halaman input nama.
Saya masukin ke web XML, finish. Nah, ini halaman input nama aja. Ingat, ini nggak ada lah Javok ya, Jakarta langsung ya. Oh, kita harus berbangga hati nih Jakarta nih ya. Oke. Memang orang kita mah biasanya ada suka bikin candi kok dulu kan, suka ninggalin sejarah, ini sama nih kali ya. Harus kesebut. Oke. Nah, di sini halaman indeksnya udah goodbye nih, indeks HTML nih ya. Kita copy aja semua merem ya, Ctrl C. Merem aja nah, ngopinya mah ya. Masukin ke input nama. Ini kan tadi utamanya di sini nih, ini saya lihat dulu yang lama. Intinya kan di sini nih, outputnya nyetak di sini nih intinya. Paste di sini nih, jebret. Ya. Sama aja hasilnya. Ya, ini goodbye nih. Say goodbye ya. Oke, kita yes. Input nama kita running. Nanti dari sini lari kemana dia bilang? Dari sini lari ke home, sama aja ya, sama saja ini. Hello world generasi Z misalkan ya, milenial running file. Sama saja hasilnya, indeksnya udah goodbye ya. Jadi artinya kita pakai HTML di dalam servlet ya. Servlet atau servlet bahasanya. Tadi kan dari HTML ya ke dalam servlet. Nah, sama aja hasilnya kan. Atasnya bukan lagi indeks HTML tetapi langsung polos. Orang bingung nih. Ini ASP atau PHP, hacker udah bingung nih hacker ya. Udah gak ketahuan ekstensinya. Kemudian salah kirim. Sama, hasilnya salah. Bedanya apa? Tadi ya HTML ke dalam servlet, sekarang servlet ke dalam servlet. Tinggal kopas saja ya. Seperti itu. Tadi kok rumit banget? Sebenarnya nggak rumit tadi itu. Karena kita mempertahankan tampilan supaya menarik. Kalau kayak gini kan belajar Java kesannya aduh kotak-kotak ya, kesannya cowok banget gitu ya. Kita kan pengennya supaya smoothing ya, smoothing. Tapi adalah kita belajar dasar banget ini ya. Belum saya gabung ya dengan template ya. Oke. Kita dari sini udah punya halaman namanya halaman input nama ya, seperti itu. Nanti kita bikin halaman kedua yaitu halaman misalkan ya. Jadi halaman input nama ini menggantikan halaman apa tadi? HTML ke dalam servlet ya. Sekarang servlet udah ke servlet. Tapi ini butuh dua halaman input nama, prosesnya ke home. Saya maunya begini. Cukup satu file saja nembak ke diri dia sendiri, tidak perlu butuh dua halaman gini, ya kan? Kalau butuh dua halaman kan berarti ini kita edit nantinya kalau kita pakai template. Loh, gimana caranya itu supaya satu halaman saja? Ya, gimanakah caranya? Oke, caranya adalah kita buat servlet lagi. Misalkan kita bikin tadi udah input nama ya. Sekarang kita bikin halaman one home aja deh. Saya mau bikin halaman one home. One home, satu nama saja. One home ya, oke. Ini saya delete. Enakan sih dibersihin dulu ya. Ini kan buatan vendor, kita kopas delete aja nih. Nah, halaman satu, one home saja ya. One home ini enaknya sih, saya copy aja dari input nama ini ya. Saya copy aja semua. Terus ini ganti one home. Nah, seperti itu. Loh, kenapa nggak kopas satu? Kopas langsung bisa ya, kopas paste bisa. Tetapi kan kita harus mengedit manual tuh di web XML-nya, dimasukin lagi nanti di sini. Ini kan udah otomatis nih, lebih mudah, ya kan? Oke. Jadi artinya dia nembak ke diri dia sendiri. Home-nya ini nembak ke halaman diri dia sendiri. Ke one home lagi. Ya, nembak ke diri dia sendiri. Baru ditangkap. Tadi isinya apa? Input nama tadi ya. Saya letakkan ke one home, saya letakkan aja di atasnya ini nih. Jadi kalau kayak gini kita jalankan ya, coba kita lihat ya. Welcome-nya gimana nih welcome-nya? Kita copy aja ya. Samakan ini kan. Body to body kita copy aja nih, body to body. Tadi di mana di one home ya. Ini ya, body to body. Oh, tadi kan sudah di sini ya. Body to body berarti body
body ya. Oh, body itu body ya hilang ya. Bodinya kebanyakan nanti kalau body ke body. Jadi langsung aja dari sini ke sini aja ya. Nah, body to body sudah ada di one home ini ya. Body to body udah ya. Oke. Ini kita kasih batas saja HR supaya ada jedanya. Atau ini kan miliknya Outprintland ya. Taruh aja di bawah sini aja deh. Taruh di bawah sini aja. Nah, seperti ini. Selamat datang, nama input ya. Ada berada di sini. Oke, kita running coba di halaman one home-nya ini. Ini kelemahannya adalah kita belum nulis nama udah bacaan selamat datang kelemahannya. Ya harusnya kan ini jangan muncul dulu, ya nggak? Tapi minimal nggak error dulu lah. Ya, karena dia tadi nembak ke diri dia sendiri ya, nanti ya. Oke. Tuh kan, selamat datang nul, ada inulnya, ya kan? Statusnya. Iya, Pak. Budiansyah kirim, baru muncul, ya kan? Maunya sih ini jangan muncul dulu kalau dia belum nulis. Betul. Gimanakah caranya itu kan? Dia nembak diri dia sendiri ya tadi ya. Jadi ya, oke ya, ada paham ya. Nggak perlu ke halaman lain. Kok tadi kan ini ke halaman, pindah halaman dia. Kita maunya satu halaman saja. Kita latihan itu ya. Oke. Itu berarti apa? Berarti apa? Gimana caranya supaya ini jangan tereksekusi kalau dia belum isi tadi ya? If request get parameter. Oke. Nama input pertama adalah kosong. If ya tidak sama dengan nul, maka ya kan? Kalau request parameter namamu tidak sama dengan nul, ya udah, berarti ada isinya. Nama input adalah ini, ya. Ini juga sama kita copy atau ke sini, ya. Artinya ini muncul kalau dia ngisi data, ya. Kalau dia ngisi data. Nah ini kurang apa? Kurangnya if. Nah, jika namamu tidak kosong, ya muncul. Kita tes lagi. Kita lihat lagi. Nah, kan nggak muncul ya. Di one home ya, kita misalkan nulisnya Dudung. Dudung film misalkan ya. Kartun oke, misalkan ya. Baru mau muncul. Aduh, saya ini muncul juga di sini juga muncul, jangan hilang. Ya, tinggal di echo saja namanya ya, nama input. Tadi kan defaultnya kosong ya. Kita letakkan di sini berarti Palue berarti. Kutip satu boleh, kutip ini lebih bagus. Pemisahnya kutip 2 kan? Karena mulai dari kutip 2. One home. Ya. Budiansyah kirim. Nggak hilang dia. Ya, tetap terecho. Artinya satu servlet saja ya. Beda kalau ini tadi banyak servlet ya. Dari servlet pertama ke servlet kedua ya. Kabur dia ke home. Kebayang ya? Kebayang, terbayang-bayang lah, mudah lah. Ini masih mudah. Ya, tadi modelnya HTML tadi ya. HTML terus ditembak ke JSP bisa ya, HTML ini bisa. Oke, sekarang kita udah servlet ke servlet dan servletnya pun cukup satu. Ya. Lanjut kita bikin yang ketiga. Nah, ini kalau sudah bisa gini kita udah tinggal bikin aplikasi. Kita copy aja one home ini. Ya, copy. Ya, atau biarin otomatis ya kita copy aja, kita bikin servlet aja. Misalnya kita bikin kalkulator. Charles ya, kalkulator. Ya, sama supaya otomatis finish. Ini saya pakai one home lagi, saya copy sama ya, javaknya juga udah berubah, cuma beda ini aja. Kalkulator itu yang gampang aja ya. Namamu kita ganti dengan misalkan replace itu apa? Replace itu Ctrl H ya. Oke, namamu menjadi txt bil 1, bilangan 1. Ya, jadi ada bilangan 1, ada bilangan 2. Ini kita ganti dengan Ctrl H ya.
bilangan 1 ya. Masuk bilangan 1. Kita butuh 2 bilangan ya untuk kalkulator ya. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 2. Bilangan 1, bilangan 2. Fleksibel 1, fleksibel 2. Ini bilangan 1, fleksibel 1, fleksibel 2, bilangan 2. Oke. Bilangan 1 misalkan 5, bilangan 2 7 ditambah jadinya 5 tambah 7. Gitu ceritanya ya. Fleksibel 1, fleksibel 1 kita butuh 2 bilangan ya. Tulis bilangan pertama Anda ya. Kemudian aduh. Ini gimana nih cara nambah lagi bilangan kedua? Enter. Nah, bilangan 2. Bilangan 2. Ini bilangan 1, ini bilangan 2. Bilangan 2, TXT bil 2. Ya, TXT bilangan bil 2 ya. Oke. Ini kok beda ini ya. Kita rapikan dulu. Kita tambah value-nya. Otomatis ya, dia otomatis ini. Udah otomatis ya. Value-nya plus name-nya tambah. Ya. Kita bikin tambah kurang kali bagi pangkat mod. Nah, ya. Satu lagi reset. Tambah kurang kali bagi ya pangkat mod, saya bagi hasil ya mod ya, sama reset. Kalau reset mah langsung reset aja nih ya, reset value-nya reset sama value-nya nilainya ya. Kalau kurang minus ini, minus ini kali X ya, ini bagi ini pangkat itu seperti ini, dan ini adalah mod 2%. Nah ini contoh ya, masukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2, TXT bil 1, TXT bil 2 variabelnya ya. Oke, request kalau request tidak sama dengan kosong ya, dan bilangan 1 adalah berapa, bilangan 2 adalah berapa, ngambil dari sini ya. Berarti kita butuh satu lagi dong, apa itu namanya? Oh, ini tadi kan tergantung daripada value-nya ya, ya. Apa namanya? Berarti name-nya sama semua nih, name-nya nih. Name-nya kita kasih nama proses aja nih. Yang penting value-nya beda. Oke. Proses begini. Ya, proses. Berarti kita tangkap di sini string proses. Proses adalah kosong atau proses adalah bingung. Oke. Kita tangkap di sini proses. Tadi namanya apa? Prosesnya huruf besar ya, P besar ya. Name-nya P besar proses. Nah, seperti itu. Nah, baru kita tangkap di sini. Jika bilangan 1 sama dengan bilangan 1, ya kan? Terus kemudian kita H1 gede banget ya. Gede banget angkanya nih. H3 aja deh. H3 aja ya. Dan bilangan 2 sama dengan bilangan 2, ya kan? Lalu, nah kita kasih lalu ya. Wah, ini jangan ini ya, kita kasih aja gini. Proses. Nah, plus mod atau apa gitu ibaratnya ya. Hasil, nah hasil sama dengan, nah baru kita bikin hasil di sini. Hasilnya H1. Nah, hasil dari mana? Kita bikin hasil di sini ya. String hasil adalah kosong. Oke. Kita kasih if lagi. Jika proses adalah equals ya, tandanya adalah plus ya, maka oh, ini harus kita jadikan matematika dulu rekan-rekan ya. Double bil 1 adalah
double dot parse double. Ini mengkonversi dari kalimat menjadi matematika. Bilangan sah. Kenapa jadi double? Kenapa tidak integer? Karena kadang yang diinput atau hasilnya kadang bilangan pecahan. Bilangan 2. Oke. Double result ya. Awalnya kita kasih 0. Oke. Kalau dia ditambah, maka result adalah apa? Wow, mau habis. Maka result adalah apa? Bil 1 ditambah bil 2. Result. Maka di sini kita kasih aja string dot value of ya. Mengubah dari matematika menjadi string adalah string dot value of ya. Kebalikan dari double dot parse double result. Nah, seperti itu. Kalau dia ditambah, kalau dia dikurang ya kasih if lagi. Ya. Apa lagi nih? Plus min kali tadi x ya. Bagi itu gini. Pangkat itu adalah begini. Mod tadi pakai persen. Seperti ini. Nah, kalau dia kurang ya berarti ini dikurang, bil 1 kurang bil 2 ya. Kalau dia X berarti bintang ya. Matematika di Java kan bintang ya. Bagi itu garis miring, pangkat itu POW ya. POW. Salah, kok kabur ini. POW bil 1, bil 2. 5 pangkat 10 misalkan, bisa aja. Dan mod, aduh, POW nggak mau ya. Mat.POW. Nah, ini pakai mat ya. Kalau bagi hasil itu persen ya. Pakai mod ya. Mat.mod bil 1, bil 2. Misalnya 10 dibagi mod 3 ya, sisa berapa gitu ya. Mod.mod. Wah, nggak mau ya. Mod itu pakai persen apa? Bil 1 persen. VB nih mah. VB nih. Apa begitu? Oh iya ya, gitu ya mungkin ya. Oh nggak mau. Mod kita cari aja nanti ya. Takutnya putus ini. Udah ya, kita running kalkulator.java. Kebayang ya? Artinya kita butuh 2 bilangan di sini. Nanti dia akan apa tuh namanya? Nangkep ya, nembak ke diri dia sendiri plus kali baginya. Bilangan 1 misalkan 5, bilangan 2 misalkan 6, tambah. Nembaknya ke one home ya, harusnya ke kalkulator ya. Tapi belum kita ganti ke kalkulator. Oke, kita running lagi. Jadi nanti kalau bisa bikin satu halaman depan ya, halaman server baru, ngeling nih. Button pertama ke kalkulator, button kedua ke home, button ketiga ke input nama ya, ke one home dan sebagainya. Seperti itu. Bilangan 1 berapa, bilangan 2 berapa, plus ya, 5 plus bilangan 2 ya. Ini karena tadi H1 ya, jadi dia turun ya. Kalau kurangi, nggak hilang ya. Jadi ya, 5 kurang 6 benar, dikali, dibagi, pangkat, reset. Reset itu harusnya dia reset ya. Ini Google reset kita cari nanti. Kita buka Google dulu, Java kode apa? Java kode mod. Ya. Mod Java mod ya. MOD itu modulus ya, pakai persen ini. Pakai persen ya. Tapi kalau dia nggak mau tadi. Kita pakai persen 2. Iya, pakai mod ya, pakai persen ya. Oke. Tadi yang perlu kita koreksi dia turun ya. Dia turun hasilnya. Reset juga nggak berfungsi, tipe adalah reset. Value adalah reset. Kok nggak mau reset? Tipe reset, name reset. Bisa harusnya ya. Submit lawannya submit reset. Harusnya dia ke reset. Oke. Tadi hasilnya turun dia. H3-nya kita buang. Plus H3 selesai, hasilnya baru muncul. Oke, bagus. Oke ya, ini kebayang untuk mod kurang titik koma apa?
Oh, kurang titik koma aja tadi ya, bagi hasilnya ya. Oke, kita running lagi aja. Cuman ya tampilannya belum pas ya, belum karena nggak pakai template tadi ya. Kita baru basic aja nih, tampilan basic. Oke, masukkan bilangan pertama, bilangan kedua, tambah, kurang. Masih turun aja ya, 3-nya turun ke bawah ya. 3, mod 5, sisa 3 ya. Resetnya juga belum jalan, kita masih ada waktu, kita benerin resetnya. Dan kenapa dia turun ya? Ini H3. Oh, di sini ada H3 ya. Kita buang H3 yang ini supaya dia proses tadi ya. Ini kita kasih tebal aja, bold. Kita kasih bold. Oke. Result, oke. Kemudian tadi ini kita kasih enter ya, bilangan 1. Ini mah bawahnya Java ya. Jadi kita kasih manual. Bilangan 1 BR. Bilangan 2 BR ya. Terus tombolnya BR. Oke. Kalkulator oke. Resetnya nggak mau nih ya. Kenapa reset nggak mau nih? Value reset atau R kecil. Oke. Reset. Oke, reset tulisan. Nah, ini juga inputnya harus number ya. Tipenya number. Artinya dia harus angka. Nggak boleh yang lain. Misalkan masukin huruf. Oh, nggak mau turun dia. BR-nya nggak mau ya. 5 tambah 2 tambah. Benar ya? Kurang kali. Oh, kosong ya. Karena tadi hasilnya nggak kita cetak lagi ya. Hilang ya. Di atas hilang ya. Dia bilangan 1, bilangan 2-nya hilang. Karena nomor tadi ya. Oke, dulu tag aja deh. Memang keunggulannya dia harus bisa ini ya, bisa harus angka ya. Tapi kan masalahnya dia nggak matchlock lagi dia. Memang ini nggak bisa kesetek itu langsung nggak bisa dia. Oke, kita review bentar sebelum waktu habis ini 3 menit. Gimana, ada pertanyaan sampai saat ini? Kita udah belajar 3 model. Pertama HTML to servlet, yang kedua servlet to servlet ya. Contoh seperti ini tadi yang halaman nembak ke home tadi ya, dari halaman welcome tadi. Ya. Halaman bukan welcome, halaman apa tadi yang ke home tadi ya. Dan yang terakhir adalah halaman one home, servlet nembak ke servlet. Dan yang terakhir kita belajar bikin kalkulator ya, seperti ini. Ini maksudnya adalah kita membuat aplikasi satu servlet saja ya, nggak perlu banyak servlet. Oke, tadi bilangan 1, bilangan 2 proses nangkep ya, tekstil adalah tekstil variabelnya ya kan. Nah, ini jenis-jenisnya, plus min kali bagi ya, cukup satu halaman saja ya. Kalau plus, value-nya plus, min, ini rumus if-nya ya. Kenapa teks table asumsi 1 ya? Harusnya sih bagusnya dua-duanya ya. Kalau bil 1 tidak nol dan ya kan, dan harusnya kan gitu. Bil 2 tidak nol, ini lengkap lagi lebih bagus ya. Hasil adalah kosong ya, atau hasil ini nggak kepake, kita buang aja ini. Karena tadi dapatnya adalah result. Result adalah himpunan kosong 0 ya. Result adalah bil 1 tambah bil 2. Kenapa double? Karena kita nggak tahu, kadang yang di input custom, di input pengguna itu kadang bilangan pecahan takutnya. Kalau dia bagi pangkat, mod ya, dan seterusnya, dapat ya hasilnya di sini. Kebayang ya? Oke, itu dulu. Ada PR lagi dong biasanya ya. PR-nya adalah latihan membuat kalkulator ya. Seperti ini. Wah, ini kok ada BR ini? Ada BR itu berarti dia kejegat di sini. Kalau teks bil 1 tidak kosong. Bilangan 1, bilangan 2. Value ya, value-nya bilangan 1. Tadi gara-gara dikasih number tadi ya. Number.
bilangan 1 adalah kosong, bilangan 2 adalah kosong. Kita running lagi. Ya, PR-nya adalah bikin kalkulator ya, bikin kalkulator. Bikin kalkulatornya sama seperti ini latihan, nge-review saja hal yang seperti ini ya. Baik, Pak. Tapi dia tidak bisa ini ya, nggak bisa mencelok ya, hilang ya angka yang diinput ya.